Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait analisa sensori menggunakan metode statistik, yang mana analisa sensori ini nantinya data yang sudah kita ujikan nanti harus kita terapkan atau kita analisa menggunakan metode statistik. Nah, ada beberapa pengujian dalam suatu metode sensori. Salah satunya di sini saya akan menjelaskan terkait uji pembeda atau discriminative test, yang mana uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya suatu perbedaan karakteristik atau sifat sensori antara dua atau lebih contoh. Nah, contoh maksudnya sampel. Jadi antara dua atau lebih contoh sampel. Nah, tujuan dari uji ini adalah untuk menilai pengaruh perubahan proses produksi atau penggantian suatu bahan dalam pengolahan makanan. Nah, yang kedua adalah untuk mengetahui perbedaan antara dua produk dari bahan baku yang sama. Nah, uji pembeda ini atau discriminative ini menggunakan perbandingan baik antara dua rangsangan atau dua sensori atau beberapa rangsangan. Nah, dua rangsangan atau beberapa rangsangan ini berdasarkan arah perbedaan. Nah, yang pertama yaitu pembeda sederhana atau simple difference test atau true difference. Yang kedua adalah pembedaan berarah atau direction difference test. Yang ketiga adalah pembeda mutu yang disukai atau quality preference. Nah, pembeda sederhana merupakan pengujian yang tidak berarah, yang mana panelis hanya menentukan apakah ada perbedaan atau tidak tanpa mengetahui arahnya. Misalnya di sini uji sepasang sampel atau contoh, atau uji triangle atau segitiga, ataupun uji duo trio. Nah, jenis-jenis uji pembeda ini ada beberapa. Salah satunya adalah uji A bukan A. Jadi uji A bukan A dilakukan ketika tujuan pengujian itu untuk mengetahui suatu perbedaan sensori di antara dua produk. Nah, produk ini khususnya apabila tidak dimungkinkan adanya 3 kali penyajian atau kondisi di mana uji segitiga atau uji duo trio tidak bisa digunakan. Sehingga diperlukan pengujian yaitu uji A bukan A. Kemudian ada uji perbandingan berpasangan atau pairing comparison test, yang mana uji comparison test ini digunakan ada tidaknya suatu perbedaan antara dua produk. Nah, uji ini dilakukan dengan one talent parent difference test, atau istilahnya kalau kita adalah uji t-test. Nah, uji pembeda ini ada beberapa contoh. Misalnya di sini adalah pengaruh pemberian perisa rasa banana pada yogurt dan dianalisa dengan SPSS. Nah, ini sangat simpel pengujian ini karena kita menggunakan aplikasi, kemudian kita input data ke SPSS, kemudian kita klik analyze, compare mean, kemudian kita masukkan beberapa grup sebelum dan sesudah sampel yang kita ujikan. Nah, di sini ada contoh, misalnya data. Ada beberapa data yang mana data ini kita uji different test menggunakan pairing t-test. Ya, salah satunya kita menggunakan SPSS. Nah, kita kembali ke data. Nah, ini hasil dari uji dari pengujian SPSS yang berasal dari data yang sudah saya tampilkan ini, yang mana kita analisa dengan SPSS didapatkan hasil seperti ini. Nah, dalam pengujian pairing sample t-test atau uji t-test ini ada pairing 1. Jadi pairing 1 ini produk sebelum diberi perlakuan dan sesudah diberi perlakuan, yang mana kita ujikan ke panelis dan kita rata-ratakan. Nah, di sini ada sampel
yang kita ujikan berjumlah sekitar 11 sampel, dan ini adalah standar deviasinya, kemudian ini standar errornya, atau istilahnya ini adalah data descriptive statistik. Nah, paired sample correlation atau hubungan sampel antara sampel sebelum dan sesudah, ini di sini hubungannya tidak signifikan. Kenapa? Pernah saya jelaskan bahwa jika sig kurang dari 0,05 itu sangat nyata, akan tetapi di sini signya ini lebih besar dari 0,05, sehingga sebelum dan sesudah ini tidak ada hubungan korelasinya, tidak ada hubungannya antara sampel sebelum dan sesudah diberi perisa banana. Nah, pada uji ini ternyata dapat kita lihat di sini di single atau signifikasinya, ternyata ada pengaruhnya sampel yang sebelumnya belum diberi perisa sama sesudah diberi perisa. Ternyata panelis bisa membedakan sampel yang kita ujikan. Nah, bagaimana sih kita bisa mendapatkan data-data ini? Salah satunya kita harus mempraktekkan bagaimana caranya data-data dari uji diferentitas ini mendapatkan pengaruhnya secara signifikan atau tidak signifikan. Nah, di sini data yang sebelumnya sudah saya jelaskan seperti ini. Kita akan memasukkan data di Excel seperti ini. Jadi ini saya perbesar. Sampelnya akan kita tulis di Excel seperti ini. Nah, sampel ini nantinya kita analisa menggunakan SPSS dengan cara mengekspor atau mengimport data ke SPSS. Nah, kita buka SPSS-nya, klik di sini, kemudian kita masukkan file, kemudian open, kemudian data. Saya ulangi, bahwa kita masuk di file, kemudian open, klik data. Nah, kemudian akan muncul di sini. Nah, data Excel ini saya simpan di desktop dengan file nama data sensory. Kita cari file nama data sensory di desktop. Nah, di desktop kita akan tampil seperti ini. Tampilannya seperti yang tadi. Oke. Nah, kemudian ini harus kita rubah. File of type ini harus kita rubah Excel, karena data kita disimpan dalam bentuk Excel. Kita rubah ini ke bentuk Excel. Nah, data yang sudah kita rubah jadi Excel, kita cari dengan rename yang sudah kita simpan, yaitu data sensory. Oke, kita cari data sensory, kita klik yang ini, data sensory, kemudian kita open. Nah, setelah kita memasukkan data, kemudian kita pilih di sheet keberapa. Nah, sheet tadi di Excel sini sudah saya tulisin, ini sheetnya dengan judul different test. Jadi kita membuka different test. Kita buka different test. Ini kita pilih, kita cari different test. Nah, ternyata ada different test. Nah, nanti different test ini akan muncul data-data di bawahnya, yang mana data ini sudah sesuai dengan yang di Excel secara otomatis. Kemudian kita klik OK. Nah, data akan tertampil di SPSS seperti ini. Kemudian kita analisa menggunakan t-test dengan jalan atau dengan cara sudah saya tulis di sini, yaitu dengan mengeklik analyze compare mean, kemudian klik parent sample t-test. Jadi kita cari, oke, kita klik analyze, kemudian compare mean, kemudian parent sample t-test. Oke, kita ulangi, kita klik analyze, compare mean, kemudian parent sample t-test. Nanti akan muncul diagram seperti ini. Nah, diagram ini
kita masukkan variabel yang pertama. Jadi variabel yang pertama ini kita tulis atau kita pindahkan. Jadi variabel pertama ini adalah sampel sebelum diberi perisai. Sedangkan variabel yang kedua ini adalah sudah kita beri perisai. Kita klik. Nah, seperti ini caranya. Ini saya ulang. Jadi variabel 1 ini adalah kita masukkan sebelum kita kasih perisai. Sedangkan variabel 2 sesudah kita kasih perisai. Nah, dari sini kita klik option ini ada confidence interval percentage 95%. Jadi taraf kepercayaannya sekitar 95%. Kita klik continue. Nah, kemudian kita klik OK. Ini sangat simpel. Nah, ini yang barusan saya jelaskan di sini. Ini adalah data deskriptif. Data deskriptif itu mencakup apa saja? Mencakup min atau rataan, kemudian n ini adalah jumlah sampel, kemudian standar deviasi, kemudian standar error mean. Sedangkan parent sample correlation yaitu korelasi sebelum dan sesudah sampel kita berikan perisai. Sedangkan parent sample t-test ini adalah untuk membedakan sampel sebelum dan sesudah diberikan perisai yang mana kita ujikan ke panelis. Di sini bisa kita lihat signifikasinya. Ternyata di sini akan saya tulis, mungkin lupa. Nah, kita ketik di sini. Nah, oke, kita besar. Nah, jika signya ini adalah kurang dari 0,05, maka ini adalah sangat nyata. Sedangkan jika signya kurang dari 0,01, maka ini adalah pengaruhnya sangat nyata. Nah, sedangkan di data di uji pembeda ini ternyata pengaruhnya itu adalah nyata. Karena apa? Karena signya ini adalah kurang dari 0,05, sehingga ada pengaruhnya. Nah, sampai sini penjelasan dari saya. Mungkin ada pertanyaan bisa ditulis di komen. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.